Shalom, Bapak Ibu Saudara jemaat yang terkasih. Hari ini kita akan merenungkan firman Tuhan dalam menyambut Natal di tahun 2021 ini. Mari kita berdoa sebelum kita merenungkan firman Tuhan. Bapa, di dalam nama Yesus, kami sungguh mengucap syukur buat kasih setia dan rahmat-Mu yang ajaib dalam hidup kami. Dan kami bersyukur kalau beberapa waktu lagi kami akan menyambut Natal untuk memperingati hari kelahiran-Mu dan kedatangan-Mu ke dunia bagi kami orang yang berdosa. Tuhan, Kau memberkati. Sebentar kami mau merenungkan firman Tuhan, supaya firman Tuhan menjadi kekuatan dan menjadi pedoman dalam hidup kami. Biarlah Roh Kudus-Mu memimpin kami, dan kami memahami maksud dan rencana Tuhan dalam hidup kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Puji Tuhan Bapak Ibu. Kita akan membaca ayat firman Tuhan dari Lukas pasal yang ke-19 ayat yang ke-10. Firman Tuhan berkata, sebab anak manusia datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang. Beberapa waktu lagi, kita sebagai orang percaya di seluruh dunia akan kembali merayakan Natal. Sebagai orang percaya, kita meyakini bahwa Natal adalah peringatan akan kelahiran Yesus Kristus ke dalam dunia. Meskipun banyak orang merayakan Natal, tetapi mereka tidak mengerti maknanya, bahkan siapa pribadi di balik Natal itu. Tetapi kita mengetahui dengan pasti bahwa Yesus Kristus adalah pribadi di balik kisah Natal. Dan kita tahu bahwa kelahiran ke dunia dengan satu tujuan yang jelas, yaitu untuk mencari dan menyelamatkan yang terhilang. Karena Bapa begitu mengasihi umat manusia, maka Ia mengutus anak yang tunggal untuk berkorban, untuk menebus setiap orang yang berdosa. Apabila kita sebagai manusia biasa lahir karena ada orang tua yang melahirkan kita, maka Yesus lahir bukan karena buah hubungan kedua orang tuanya, melainkan karena benih yang dari Roh Kudus ditaruh di rahim anak darah Maria. Dia bukan manusia biasa seperti kita. Sejatinya Yesus Kristus adalah pribadi dari Allah Tritunggal yang menjelma menjadi manusia. Tentu Ia lakukan ini bukan hanya ingin mencari sensasi atau sebuah pengalaman baru, namun Dia lahir ke dunia menjadi seperti manusia yang diciptakannya karena Ia punya misi khusus, yaitu misi yang kelak akan mengubah sejarah kehidupan manusia. Ayat yang kita baca hari ini dalam Lukas pasal 19 ayat yang ke-10 memberikan informasi kepada kita bahwa Kristus datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang. Selama ribuan tahun, umat manusia sudah terhilang dari hadirat Allah. Bahkan sudah kehilangan kemuliaan Allah, seperti ditulis dari Roma pasal 3 ayat yang ke-23, karena hidup di dalam dosa. Para nabi dan hakim sudah diutus Tuhan untuk berbicara kepada manusia berdosa. Tetapi tidak satupun mereka dapat memberikan solusi bagi dosa manusia, dikarenakan mereka juga adalah manusia yang bergelut dengan dosanya sendiri. Sesaleh-salehnya orang, dia tidak bisa memberikan keselamatan kepada orang lain, karena dia pun tidak bisa menyelamatkan dirinya sendiri. Oleh karena itu, Allah sendiri dalam hikmat-Nya sudah memiliki rencana mulia untuk penyelamatan umat manusia yang sudah jatuh dalam dosa, dengan mengutus anaknya yang dikasihi untuk menebus setiap manusia yang berdosa. Ini adalah rencana Allah yang sangat luar biasa, yang bahkan tidak dimengerti oleh manusia di Perjanjian Lama, tetapi Ia menyatakannya melalui kedatangan Tuhan Yesus Kristus. Perawan Maria dipilih untuk menjadi sarana Yesus lahir ke dunia. Oleh kuasa Roh Kudus, Dia mengandung benih yang kudus dan tidak bercacat celah, karena Dia bukan lahir dari benih manusia. Yesus pun lahir ke dunia sebagai bayi manusia dan bertumbuh kembang sebagaimana anak-anak yang lainnya. Pada saat Ia beranjak dewasa dan dibaptis pada usia 30 tahun, maka Ia memulai pekerjaannya untuk mencari manusia berdosa. Dari kota ke kota, desa ke desa, rumah demi rumah di wilayah Galilea,
dan Yudea yang ia kelilingi untuk memberitakan karya keselamatan yang akan ia kerjakan. Dan karyanya menuju puncaknya waktu ia ditangkap, diadili, dan mati disalibkan di bukit Golgota. Kematian Yesus membawa dia masuk ke dalam alam maut, dan dia mengalahkannya dengan mengalami kebangkitan dari antara orang mati. Wow, sungguh suatu karya yang dahsyat, yang luar biasa yang dilakukan oleh Tuhan Yesus melalui pengorbanannya bagi setiap kita. Ia lahir ke dunia dan ia hidup sesuai dengan tujuan yang sudah Bapa tetapkan bagi kehidupannya, supaya melalui karyanya setiap orang yang berdosa boleh diselamatkan, supaya kita memperoleh anugerah keselamatan dan pengampunan akan dosa. Melalui karya Kristus inilah pengharapan bagi pengampunan dosa dan kehidupan kekal mengalir kepada seluruh umat manusia di dunia ini. Orang-orang yang sebelumnya terhilang dari seluruh dunia sekarang beroleh jalan masuk untuk mengalami persekutuan kembali dengan Allah yang kekal melalui Yesus Kristus. Oleh karena itu, berita Natal sesungguhnya berita yang penuh sukacita yang dinantikan oleh segala suku-suku bangsa. Banyak orang yang sudah mendengar berita Natal dan sudah menerima Yesus dalam hatinya, tetapi di sisi lain juga masih miliaran orang di dunia yang belum menerima Yesus, bahkan belum pernah sekalipun mendengar tentang berita ini. Semua mereka memerlukan kasih yang tak bersyarat. Semua mereka butuh pengampunan. Semua mereka butuh damai sejahtera. Semua mereka membutuhkan Tuhan. Apakah kita melihat Natal ini sebagai kesempatan bagi kita untuk berdoa supaya kasih Tuhan dinyatakan bagi semua orang? Supaya berita Natal ini bukan hanya untuk kita, tetapi berita Natal ini juga boleh didengar dan dirasakan oleh banyak orang dari segala suku, kaum, bangsa, dan bahasa yang di dunia ini. Doa dan kerinduan kita supaya banyak orang di hari Natal mengalami perjumpaan dengan kasih Tuhan yang mengubahkan hidup mereka, supaya mereka yang terhilang bertemu dengan kasih Bapa Sorgawi melalui anaknya Tuhan Yesus Kristus. Supaya mereka tidak hanya tahu tentang kemeriahan atau ornamen dekorasi Natal, tetapi mereka mengenal pribadi yang lahir dari Natal, yaitu Juru Selamat dunia, bukan hanya bagi kita, tetapi bagi seluruh umat manusia. Biarlah di masa-masa Natal ini menjadi kesempatan bagi kita untuk terus berdoa dan untuk mewartakan kasih Tuhan. Semua sarana prasarana yang ada, biarlah itu menjadi kesempatan untuk kasih Tuhan diberitakan, supaya tujuan Tuhan Yesus datang ke dunia dapat digenapi. Saya percaya sampai hari ini Tuhan Yesus sangat merindukan supaya yang terhilang diselamatkan. Ia sudah naik ke surga. Ia sudah menyelesaikan tugas dan tanggung jawabnya untuk karya penebusan ini. Sekarang bagian kita untuk menjadi alatnya. Sekarang bagian gerejanya untuk menjadi alat kemuliaannya. Ia tidak meninggalkan kita sendirian. Ia memberikan Roh Kudusnya bagi kita. Dan Ia pun menjadi pensyafaat bagi kita di sorga. Biarlah mereka juga sama seperti kita, mengalami anugerah yang sempurna dari Sang Juru Selamat, yaitu Yesus Kristus, Tuhan kita. Mari kita berdoa untuk meresponi firman Tuhan. Bapa, di dalam nama Yesus, kami bersyukur buat kasih anugerah Tuhan yang luar biasa, supaya Tuhan, kami semakin memahami akan kasih-Mu, karena Engkau datang untuk mencari dan menyelamatkan yang terhilang. Biarlah Tuhan, pada Natal di tahun 2021 ini dan seterusnya, semakin banyak orang mendengar akan kasih Tuhan. Semakin banyak orang ditemukan oleh kasih Tuhan.
sehingga mereka tidak lagi terhilang di luar sana, tapi mereka mengalami kasih karunia Tuhan yang ajaib, seperti yang kami sudah alami. Tuhan, Kau memberkati semua acara-acara Natal, semua berita-berita Natal melalui media, melalui bentuk pemberitaan apapun, biar itu boleh menjangkau orang-orang yang belum terjangkau. Doa dan kerinduan kami, nama Tuhan Yesus dikumandangkan, dipermuliakan selama masa-masa Natal ini. Pakai kami juga menjadi alat-Mu, menjadi berkat melalui perkataan, tindakan, dan tingkah laku kami di tengah-tengah masyarakat, di tengah-tengah komunitas kami. Terpuji nama-Mu Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.